akhlak. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin wa na'imin. Selamat pagi kami haturkan kepada seluruh peserta Smatren Ramadan SMA 1 Nagreg. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-16 atau tanggal 16 Ramadan. Mudah-mudahan saum kita atau puasa kita yang hari-hari kemarin atau minggu kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Selanjutnya, untuk menghemat waktu hari ini, yaitu kita akan meneruskan materi Islam Rahmatan lil Alamin, yaitu tentang sikap ekstremisme sebagai tantangan. Nah, insya Allah beberapa, bukan jam, menit ya ke depan, insya Allah kita akan memaparkan sekaligus mungkin nanti ada hal-hal yang harus kita diskusikan untuk menambah khazanah intelektual kita atau wawasan kita. Mudah-mudahan kalian mendapatkan sakofah Islamiyah yang insya Allah bisa menjadi kemaslahatan untuk kedepannya. Baik. Tempo hari beberapa pertemuan yang lalu, di pertemuan yang pertama kita telah membahas Islam Rahmatan lil Alamin seputar baik itu makna-maknanya, bagaimana perintah atau dalil Islam Rahmatan lil Alamin seperti apa, dan sekarang kita akan membahas Islam Rahmatan lil Alamin yaitu sikap ekstremisme sebagai tantangan. Ya, perhatikan hadis berikut ini sebagai pendahuluan. Ternyata kalau melihat hadis ini, sikap ekstremis itu atau dalam bahasa agamanya gulu, berlebihan, itu telah terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis ini menjelaskan, bunyinya aja, suatu hari ketika kami bersama Rasulullah dan beliau sedang melakukan pembagian harta, berkatalah Jul Huwaisiroh, seorang laki-laki dari Bani Tamim, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Rasul menjawab, celakalah engkau. Siapa yang akan berlaku adil jika aku dianggap tidak berlaku adil? Umar berkata, izinkanlah saya memenggal lehernya. Nabi menjawab, jangan. Sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang salah seorang di antara kalian akan minder dengan sholat dan puasanya jika dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Nah, kemudian hadis ini juga menambahkan, Nabi bersabda, wahai manusia, berhati-hatilah kalian dari sikap ekstrim. Nah, gitu. Di sini sebutkan dalam barang, karena sesungguhnya sikap seperti itu yang telah menghancurkan sebelum kamu. Nah, ini sebagai introduction atau pendahuluan. Ternyata pada zaman Rasulullah itu telah ada ya di sekeliling Rasulullah yang bersikap ekstrim terhadap sesama muslim. Ya, baik. Kita akan melihat ciri-ciri Islam ekstrim, karena perlu diketahui ini sangat luar biasa ya perkembangan keislaman
dari waktu ke waktu semakin dinamis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan umat Rasul sebagai umat yang mendapat syafaat, ya, syafaatul uzma kelak di yaumil akhir, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, ciri-ciri Islam ekstrim itu seperti apa? Nah, di sini fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengetahui pendapat orang lain. Nah, di sini. Jadi fanatik itu artinya hanya pemahamannya sendiri yang sepertinya terlihat benar. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, ngagihan benar, yang batur. Itu fanatik. Yang kedua, mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Jadi mawakarep kalau bahasa Sundanya, ya, mengain hakim sendiri, itu akibatnya ada hal yang terjadi kontroversi di halayak pada umat biasanya. Kemudian memperberat yang tidak pada tempatnya, maksudnya yang tidak pada tempatnya tidak proporsional. Jadi tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, cenderung membuat doktrin-doktrin, ya, pada mustami atau pada jamaah, biasanya seperti itu. Kemudian sikap kasar dan keras, ini terlihat oleh kita sikap-sikap anarkis seperti yang terjadi pada tempo yang lalu, ya, bahkan yang harus diwaspadai pergerakan ISIS sampai sekarang kasar dan keras sampai berani membunuh sesama Muslim, gitu. Buruk sangka terhadap manusia dalam hal ini seperti kepada pemerintah lah, contohnya kepada umaro. Jadi suudon, nah itu dari ciri-ciri Islam ekstrim ini memang terjadi sebetulnya. Entah itu karena pergolakan politik dan sebagainya, yang jelas kalau suuzon tingkat tinggi itu dinamakan ciri-ciri Islam ekstrim. Kita harusnya pertengahan. Kemudian terjerumus dalam jurang pengkafiran atau takfiri. Kita pernah mengetahui ada komunitas tertentu, komunitas pengajian tertentu yang cenderung eksklusif, menutup diri, pengajiannya tidak bersembunyi-sembunyi. Ada di sana itu sampai pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan bahkan masih ada gerakan bawah tanah cenderung eksklusif, bahkan sampai berani mengkafirkan kalau di luar golongannya. Nah, ini yang bahaya nih. Itu namanya ciri-ciri Islam ekstrim. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Nah, dari awal fanatik, apa kita fanatik? Enggak. Contoh, kita perlihatkan dalam fikih saja kan kita mengenal ada madzhabul arba'ah. Kita tidak boleh misalkan fanatik, karena al-ikhtilafu min ummati rahmatun, perbedaan terhadap umatku itu telah ada dan menjadi sebuah rahmat, gitu. Kemudian mewajibkan atas manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh atas mereka. Nah, ini karena mungkin latar belakang sumber daya manusianya kurang mumpuni atau tidak berkompetensi. Akhirnya mengambil semacam keputusan-keputusan yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu ciri-ciri Islam ekstrim. Kemudian sekarang faktor-faktor yang mengakibatkan bersikap Islam ekstrim, diantaranya satu, lemahnya pandangan terhadap hakikat agama. Nah, ini jadi agama itu pada dasarnya, ini agama itu berasal dari bahasa Sanskerta.
tidak agama kacau. Pada dasarnya orang beragama itu supaya tidak kacau, tapi faktanya menjadi kacau, mengacaukan orang lain, membuat huru-hara, propaganda, berarti masih lemah terhadap hakikat agama. Kemudian kecenderungan zahiriyah, harfiah dalam memahami nas-nas. Contoh, ada beberapa ayat Al-Quran atau surat tertentu, misalkan tentang perang, tentang ini, karena keterbatasan ilmu menafsirkan tidak didasari oleh disiplin-disiplin ilmu tertentu atau tidak dipandu, akhirnya cenderung interpretasi ayatnya seenaknya, dan banyak terjadi yang mengakibatkan sebuah kontroversi ya. Nah, di sini diperlukan memahami kita nas-nas Al-Quran ya, contohnya itu harus didamping atau panduan melalui tafsir, misalkan tafsir Al-Maroghi, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian tafsir Jalalain dan sebagainya. Kemudian sibuk mempertentangkan hal-hal sampingan seraya melupakan problem-problem pokok. Ini banyak sekali kita lihat ya, apalagi di dunia ya yang semakin canggih sekarang, kita melihat berbagai problem-problem terutama di media mainstream ya. Hampir-hampir kita juga terbawa arus atau isu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengendalikan dari hal-hal yang bisa saja menjadi propaganda ya, membingungkan umat, bahkan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Kemudian berlebih-lebihan dalam mengharamkan. Nah, jadi main hakim sendiri tanpa, misalkan karena kita ini negara hukum, misalkan ada umaro, pemerintah, dalam hal ini ada Kementerian Agama, kemudian ada ulama, kemudian contohnya bagaimana menyikapi misalkan sesuatu hal. Kita harus betul-betul melihat fatwa-fatwanya, fatwa dari MUI dan nanti diperkuat oleh di Kementerian Agama bagaimana ini mewadahi. Jangan sampai terjadi intoleransi yang mengakibatkan, misalkan contoh kemarin jelas karena minuman keras atau arak itu jelas ya haram pada saat itu, kemudian ramai sampai gaduh karena ada hal-hal disebar di media mainstream, kemudian kita lihat di beberapa daerah penjualan miras menjadi home industry seperti di NTT dan sebagainya, ternyata tidak cocok dan membahayakan juga dari aturan itu untuk beberapa daerah. Akhirnya Presiden mengeluarkan pendapatnya atau mengeluarkan perpresnya bahwa dicabut kembali, dan ini sampai-sampai hampir terjadi huru-hara ya. Itu kalau di media mainstream jelas sekali. Nah, disinilah betul-betul kita harus pertengahan melihat situasi karena ada politik di belakang ini. Kemudian pemahaman keliru dalam beberapa pengertian atau istilah seperti jihad. Jihad dimanai kalau dulu kan ya jelas perang di medan perang, medan tempur gitu. Tapi kalau kita lihat jihad itu tidak sesempit itu. Kita mengenal ada dari kata jihad itu kan kita mengenal istihad, ada mujahadah, hampir kata-kata yang serupa seperti istihad. Optimalisasi pikiran kita untuk menemukan sebuah gagasan, atau misalkan ada
semacam problem atau hal-hal yang kontroversi. Bagaimana nih hukumnya? Nah itu ijtihad, optimalisasi pikiran kita dengan berbagai disiplin ilmu. Kemudian mujahadah. Jadi mujahadah itu sikap kesungguhan hati kita untuk terus mendekat kepada Allah. Nah kalau jihad itu totalitas lahir batin ya, itu seperti para siswa berjihad ya, belajar dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, kemudian diharapkan menjadi generasi penerus bangsa ya. Subhanul yaum rijal god. Ya. Buddha hari ini adalah tokoh yang akan hadir di masa yang akan datang gitu. Nah, itu. Jadi jihad ini jangan dimaknai perang dalam arti perang seperti yang pernah kita ini ya pahami sebelumnya. Tapi jihad maknanya luas. Di mana jihad dalam konteks kekinian bisa menghasilkan produk ya. Kita apalagi Indonesia yang akan menyongsong ya nanti dengan nawacitanya di 2045 hari ulang tahun kemerdekaan yang 100 tahun itu, bagaimana nih mengawal nih ya generasi bangsa supaya kita benar-benar menjadi generasi emas ya di mata internasional. Nah itu betul-betul pemahaman jihad bisa dikembangkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Kemudian di antara faktor-faktor yang mengakibatkan bersikap Islam ekstrem itu mengikuti yang tersamar, yang mutasyabih. Dalam Al-Quran ada istilahnya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, di sini betul-betul kita harus hati-hati, jangan sampai kita menafsirkan sendiri. Nah, banyak diantaranya saudara-saudara kita yang mengikuti ya komunitas pengajian tertentu atau ormas tertentu akibat salah memahami, jadinya lain ceritanya itu. Kemudian mengambil ilmu bukan dari ahlinya. Ya, jelas ini sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ida usidal amru illa ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah." Apabila suatu perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Contoh, kita sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, seringkali kita menanyakan sesuatu hal tentang misalkan masalah-masalah, kita bertanya atau menulis di Google misalkan apa hukum misalkan sesuatu, tek 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 tek, langsung klik atau enter, maka di sana ada berebet dengan berbagai pendapatnya. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi alangkah elok dan baiknya kita dipandu ya. Misalkan ada para ulama ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikri in kuntum la ta'lamun jika kalian tidak mengetahui. Boleh itu menjadi referensi ya dari ini, tapi bukan satu-satunya. Alangkah baiknya kita ada panduan dari guru juga ya yang berkompeten di bidangnya supaya kita nantinya tidak salah kaprah. Itu jelas sekali. Ini banyak hal yang terjadi ya karena mengambil ilmu bukan dari ahlinya, akhirnya terjadilah perselisihan yang sangat luar biasa. Kemudian berpaling dari ulama, jelas. Nah, ini mengakibatkan Islam ekstrim ini karena berpaling dari ulama. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di akhir zaman itu kalau berpaling dari ulama, dari fuqaha, maka jelas akan mengakibatkan malapetaka yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dijelaskan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Disinilah mudah-mudahan kita semuanya bisa menghormati para ulama dan kita digolongkan
menjadi orang-orang yang ya takdim ya, takrim, memuliakan, dan ilmu kita berkah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lemahnya pengetahuan tentang sejarah. Jadi sejarah ini pokok dasar. Banyak yang tidak mengetahui sejarah, akibatnya salah kaprah juga. Contoh, kita mengenal baik sejarah atau sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, kemudian kita juga harus seimbang sejarah, misalkan kewalian ya, sejarah Wali Songo, sejarah peradaban Islam secara internasional atau peradaban Islam di luar seperti apa, dan peradaban Islam di Indonesia seperti apa. Karena kalau kita lihat dalam konteks peradaban sejarah, perkembangan Islam yang masuk ke dunia Eropa dan sebagainya itu kebanyakan dengan ekspansi ya, peperangan. Beda perkembangan sejarah atau peradaban masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, melalui humanis ya, hubungan muamalah. Makanya kita mengenal ciri khas atau karakteristik Islamnya pun sangat ketimuran banget gitu. Nah, ini terlihat dari bagaimana asimilasinya awal-awal ketika Hindu dan Islam pada saat itu berasimilasi. Contoh sangat luar biasa kita apresiasi kepada para wali ya, Wali Songo. Misalkan ada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan dan sebagainya. Sangat luar biasa. Dan alhamdulillah berkat jasa-jasa beliau, Islam di Indonesia sekarang menjadi sorotan dari internasional. Karena kalau kita ketahui peradaban Islam di Timur Tengah sangat luar biasa sekarang sedang dibombardir, dan kita benar-benar menjadi pertaruhan Islam yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kedepannya kita semuanya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah merupakan penting sekali, sebagaimana salah satu pendiri bangsa ini, Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini pun kita sedang membuat sejarah yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu faktor-faktor yang mengakibatkan Islam ekstrim ya. Kemudian langkah-langkah penanggulangan sikap berlebihan gulu atau terhadap Islam ekstrim ini apa saja? Nah, ini optimalisasi peran guru, dosen, ustadz dalam menjelaskan, mencontohkan Islam. Ya, Islam rahmatan, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dalam melahirkan generasi yang humanis, dialogis, toleran, dan serta menghargai alam. Di sini diperlukan karena kita tahu guru itu digugu dan ditiru. Mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya, para ustadz kita semuanya ya, yang masih ada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ya. Kemudian panjangkan usia, kemudian yang telah tiada guru-guru kita, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu. Jadi guru ini, guru para ustadz ya, ada murabi, kalau bahasa di ilmu pendidikan Islam itu ada murabi, ada mudaris, ada mualim dan sebagainya, sangat banyak sekali. Peran penting guru itu yang bisa memandu, menjadi guide ya. Bagaimana nih supaya tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Apalagi insya Allah nanti pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang moderasi beragama, insya Allah nanti. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pada pertemuan ketiga tentang moderasi beragama.
Ya, selanjutnya langkah penanggulangan yaitu metode pengajaran yang digunakan pada masa klasik Islam dengan membiasakan menghargai perbedaan pendapat. Nah, mengikuti dan mempelajari mazhab aliran pemikiran tertentu yang masih berada dalam koridor agama dengan tidak fanatik serta terdidik dalam kehalusan budi dan batin dalam akhlak tasawuf. Kita mengetahui banyak ya apa namanya metode-metode pengajaran seperti di Indonesia yang sangat luar biasa ya, banyak pesantren. Pesantren ada pesantren yang salafi, ada halafi atau modern. Kita mengetahui pesantren-pesantren yang sudah diakui di mata internasional seperti Pondok Pesantren Modern Gontor yang sangat luar biasa, belajar bahasa Arab, kemudian dipelajari juga kitab-kitab kuningah seperti pesantren Tebu Irang juga di Jombang juga banyak sekali karena kita mengetahui ya khazanah intelektual yang ada pada kitab kuning ini yang karang oleh Imam An-Nawawi ya Al-Bantani yang sangat luar biasa menjadikan ciri khas. Walaupun itu bukan satu-satunya. Contoh, kita mengenal kitab Sapinah. Dalam kitab Sapinah itu kita akan belajar fikih ya, belajar fikih yang bermadhab ke Imam Syafi'i. Kemudian dalam sarahnya ada I'anatul Talibin. Kemudian kita mengenal ada Bajuri dan sebagainya. Dipelajari juga ada kita mengenal Madahibul Arba'ah ya, bagaimana dalam Madahibul Arba'ah itu kayak Ibnu Rushd ya, ada madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi ya, Imam Hambali ya. Tata cara sholat saja beraneka ragam kaifiatnya. Nah, itu dalam apa metode pengajaran mempelajari kitab kuning khususnya ya, yang ada di Indonesia sangat luar biasa. Kemudian kita juga mengenal tentang akidah. Kita ada kitab Tijan ya, bagaimana sifat wajib gitu. Nah, kemudian kita mengenal kitab akhlakul banin ya. Kemudian kita mengenal kitab belajar Al-Qur'an atau huruf-huruf hijaiyah seperti Tuhfatul Atfal dan sebagainya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa menyempatkan ya belajar kitab kuning. Mudah-mudahan menjadi generasi penerus para ulama. Selanjutnya mengikuti dan mempelajari mazhab aliran pemikiran. Ternyata mazhab itu bukan saja fikih. Kita mengenal mazhab fikih yang tadi disebutkan, tapi juga ada mazhab akidah. Contohnya ada Maturidiyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Murji'ah, dan ada Qadariyah, Jabariyah, dan sebagainya. Sangat luar biasa. Nanti para guru, para ustadz kita yang akan membantu. Jangan sampai terjadi kita di lapangan berselisih pendapat ya. Itu semuanya ada alurnya, ada lalu lintas madhabnya gitu ya. Kemudian mudah-mudahan kita mengenal dengan kehalusan budi dan batin dalam akhlak tasawuf. Nah, di sini pembedanya di Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kalau menurut sebagian pendapat, Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada agama yang sudah masuk duluan, bukan saja Hindu Buddha, tapi sudah ada agama kepercayaan. Nah, masuknya Islam ini ternyata menjadi pembeda ya, menjadi pembeda dan bisa bisa menjadi karakter khas gitu. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai kehalusan budi, mempunyai akhlak yang baik sebagaimana harapan Rasulullah, akhlakul karimah, karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu saja yang bisa disampaikan ya pada materi kali ini. Selanjutnya kami mengharapkan dari para peserta Smarttrend Ramadan SMA 1 Nagreg ini untuk berdialog langsung atau diskusi. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan.
Silakan adik-adik yang mau bertanya atau kita diskusikan, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita petik ya. Silakan. Yang mau bertanya, dibuka saja itunya apa namanya? Mengeras suaranya. Silakan. Ya, ya silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, didiskusikan tentang Islam rahmatan lil alamin dalam kajian kali ini, yaitu tentang sikap ekstremis ya sebagai tantangan ya terhadap Islam rahmatan lil alamin. Silakan. Dari kita absen, Alisa 11 MIPA 5. Ada yang mau ditanyakan, Alisa? Kemudian Fitriani, Ilfah, Imas, Laili, silakan. Lanet, Leoni, M. Aliyasa, Meisanti, Naila. Nopiana, Seni, Sali, Siti Rubiah, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau misalkan, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibuka dulu, ini mau wajahnya mau direcord sebentar. Silakan dibuka ininya videonya ya, dibuka dulu. Tolong semuanya dibuka dulu ya. Nanti sama Pak Sob akan direcord. Silakan semuanya dibuka dulu sebelum ditutup. Silakan yang belum dibuka dibuka dulu ya. Jadi nanti ada penilaian tersendiri dari guru PAI siapa saja yang partisipasinya apa namanya sangat ini ya, itu akan dinilai. Kan dibuka dulu. Kita sama-sama nanti dipandu doanya. Kita baca dulu hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.